ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu, adik-adik para jemaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan mengguyur, tapi kita masih bisa melangkahkan kaki di majelis yang mulia ini, di rumah Allah, rumah penuh kemuliaan, rumah penuh dengan doa malaikat, majelis di mana diturunkan sakinah, ketenangan, rahmat Allah, dan doa-doa para malaikat. Begitu janji Rasulullah SAW yang selalu kita hadirkan harusnya di setiap waktunya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu kita harus selalu butuh. Kita harus memaksa diri untuk menjemput bagaimanapun keadaannya, karena Allah Maha Pemberi hidayah. Allah lah Al-Hadi, Allah lah yang tidak ada ilah kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tanpa Allah kita tidak bisa datang ke sini. Karenanya hidayah itu butuh dijemput, Bapak Ibu semuanya. Tidak bisa hanya kita berdoa lalu berdiam diri di rumah. Tidak heran juga kalau ada seseorang yang sampai ditendang oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu gara-gara dia hanya memohon kepada Allah rezeki. Dia hanya mencukupkan diri berdoa kepada Allah di masjid, lalu tidak berusaha untuk menjemputnya. Karenanya hidayah juga bagian dari rezeki Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, hingga kita semuanya insyaallah istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, berbicara mengenai agama kita, agama Islam yang sudah sempurna ini, maka sampai kapanpun, sampai hari kiamat, Islam tetaplah sempurna. Islam agama yang mulia, satu-satunya agama yang penuh ridho. Oleh karenanya kita bersyukur atas nikmat Islam yang tadi kami buka di awal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna
sebaik-baik umat, begitu kata Allah. Dikeluarkan, diutus sebagai manusia yang selalu memerintahkan pada kebaikan, selalu mencegah pada kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimahullah, perlu diperhatikan bahwasanya Allah menggunakan fi'il mudhari dalam kaidah nahwu. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang terus berlangsung, bisa sifatnya sedang berlangsung atau berkesinambungan. Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf, itu artinya kita diharapkan selalu berbuat kebaikan, senantiasa senang berbuat kebaikan. Oleh karenanya, untuk bisa terus berbuat kebaikan tidak bisa tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga kita memohon supaya istiqomah, memohon petunjuk, memohon hidayah. Sebagaimana yang kita terus baca dalam sholat Bapak Ibu semuanya di surah Al-Fatihah, kita meminta petunjuk Allah. Betul tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? A'tina ya Allah, urzuqna ya Allah, alhimna ya Allah ila siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk, berilah kami rezeki, berikan kami ilham menuju jalanmu yang lurus. Alladzi la i'wijaja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya surah Al-Fatihah, begitu ya, yang enggak ada bengkoknya, lurus ya, jalannya lurus. Karenanya sekali lagi, untuk bisa istiqomah dalam kebaikan tidak bisa tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disyariatkan adalah Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk. Nanti juga ada hidayah taufik, ya, hidayah irsyad yang barangkali nanti Ustaz Den bisa menjelaskan. Al-huda wal tuqa, dan ketakwaan. Takwa juga harus diminta Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa menjamin setiap saat apakah kita dalam ketakwaan atau tidak. Wal afaf, dan kesucian, harga diri, ifah. Menjaga diri itu penting, terlebih anak-anak muda dari dosa maksiat yang zaman ini begitu kencang, begitu gencar sekali fitnah-fitnah syahwat di mana-mana. Ya, bahkan maksiat itu bisa sampai ke dalam saku kita. Ya, HP ini yang istilahnya setan gepeng begitu. Alhamdulillah. Kalau tidak bijak bisa jadi ya senjata tajam, malah bisa melukai diri kita. Yang kedua yaitu wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik harus bisa mencegah kemungkaran, kata Allah. Jadi enggak cukup mengajak kepada kebaikan, hanya mengajak lingkungan kita ada yang maksiat, kita cuek saja, itu kita dosa Bapak Ibu semuanya. Nauzubillah. Paling tidak kita punya kedudukan cegah dengan apa yang kita punya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia mengubahnya, mencegahnya, menasihatinya dengan tangannya. Dengan tangannya jangan disalahartikan, berarti boleh mukul Ustaz, jangan. Artinya dengan kekuasaannya, mungkin saja bisa dengan tangannya mengajak, menepuk punggungnya, menyadarkannya dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan bijaksana, tidak dengan kekerasan, ya, sebagaimana yang
diduduhkan oleh media-media bahwa Islam agama anarkis. Naudzubillah. Mungkin itu karena caranya yang kurang bijak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengajak manusia menuju kebaikan dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan baik-baik, dengan lisan yang tutur katanya sopan santun, tidak kurang, tidak sombong atau tidak misu, naudzubillah, kotor. Bagaimana yang sekarang itu langka sekali di kalangan anak muda yang bisa menjaga kesopanan. Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Media itu sangat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan lain sebagainya, sehingga sulit menemukan pemuda yang tutur katanya sopan. Kami alhamdulillah di pesantren, di sekolah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendidik sebisa mungkin. Dan tidak semua serta-merta santri itu langsung baik, Bapak Ibu semuanya. Karena ada background latar belakang keluarga yang mungkin saja Allah baru beri hidayah, ya. Lalu kebiasaan lama belum bisa ditinggalkan. Misu-misu seperti biasa di rumahnya, ya bagi kami itu biasa. Tapi butuh tenaga waktu yang lebih untuk membenahinya, ibarat bengkel begitu. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah setelah proses yang adik-adik yang mondok ya sekolah, mereka jalan dengan baik sampai akhirnya bisa berubah lebih baik. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman pada Allah. Inilah unsur baiknya umat ini. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar wal iman billah. Jadi senang mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu semuanya, kalau orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan, maka dia akan senang dengan kebaikan berikutnya. Begitulah ciri orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pengantar Bapak Ibu. Tadi saya kasih judul kepada takmir, yaitu kewajiban seorang muslim terhadap agamanya, yaitu agama Islam. Namun sebelum kita bahas tentang kewajiban ini, sebetulnya Bapak Ibu semuanya, dakwah ini tugas siapa? Semuanya, ya, bukan hanya dai, bukan hanya ustaz, bukan hanya syekh, kiai, ajengan, tuan guru, dan lain sebagainya. Kita semuanya. Namun sekali lagi ada prasyaratnya. Yang pertama, ya, yaitu an yakuna mu'minan billahi imanan haqiqiyan. Dia itu harus beriman pada Allah dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya, bukan hanya iman di mulut, lain di hati dan perbuatan. Karena iman itu ya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Tiga elemen ini harus selalu dihadirkan. Jangan lain di hati, lain di mulut, begitu ya. Itu bukan iman namanya. Lalu yang kedua, ittiba'u sunnah, ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin menyampaikan kebaikan, paling tidak dua syarat ini sudah terpenuhi. Jadi bukan hanya menyampaikan saja. Kenapa demikian? Karena da'i ilallah, orang yang menyeru pada kebaikan di jalan Allah, dia akan menjadi contoh yang baik atau buruk. Karena sebetulnya sebaik-baik dakwah adalah dengan qudwah hasanah. Begitu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Dan beliau menyampaikan sabda ini bukan tidak disertai dengan akhlak yang baik. Semua yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam baik, bermuamalah
baik semuanya, sampai semuanya cinta, sampai gelar Al-Amin disematkan kepada beliau. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk, apa sih kewajiban yang dimaksud? Nah, kok baru dibahas? Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus bahas ini? Ya, bagi kami penting ya, karena kita itu terus harusnya mewajah ilmu. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kewajiban seorang muslim terhadap agama Islam yang pertama adalah iqrarullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dari segala macam sesembahan lainnya, sebagaimana ikrar kita dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan dengan hak kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Bapak Ibu semuanya, apakah tauhid di sini hanya sekedar menjauhi kesyirikan? Tentu tidak. Alhamdulillah kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam sejak lahir, itu rezeki terbesar dalam hidup kita. Kita terus berusaha istiqomah sampai akhir hayat dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tauhid bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu semuanya. Kita pergi dari rumah dalam keadaan ya cuaca hujan. Di situ tantangannya bahwa ini adalah takdir baik Allah, hujan adalah rahmat dari Allah selama tidak menurunkan bahaya. Kan begitu kadang-kadang aras-arasan gitu gitu. Mau melangkah ke masjid, hujan mau taklim, kok hujan. Padahal secara nggak sengaja kita ini protes sama Allah. Padahal selama ini kita ini selalu berkata tauhid. Di mana letak Allahnya? Nah, kok baru dikasih hujan aja udah protes, kan begitu? Astagfirullah. Yang harus banyak beristighfar. Ya, baru gerimis, borong wis, gitu. Ya salah. Kita ini ternyata banyak kufurnya, Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Ya, karena itu selalu minta kepada Allah, ya Allah berikan kami tauhid, supaya tauhid ini bukan hanya di mulut, di hati kita, keyakinan kita pada Allah. Bagaimana kita tidak bergantung pada makhluk? Bagaimana saat Allah menguji kita sakit misalnya, seberapa yakin sih kita ini? Saya punya pengalaman Bapak Ibu, waktu kami safar ke Jakarta, lalu dilanjutkan ke Tangerang, kemudian ke Bogor, sebelumnya ke Purwakarta. Ini saya sebagai manusia biasa nih, ragu-ragu karena tangan sakit ya. Waktu itu harus menyetir sendiri karena harus mengatakan istri ada acara. Bismillah, sambil saya menantang diri ya, seberapa jauh tauhid saya kepada Allah. Padahal harusnya saya itu memakai pengaman tangan. Qadarullah masyafa'al, saya minum obat sampai Bogor, sampai Jakarta, Tangerang, balik lagi ke Malang, lupa. Ternyata Allah beri kesembuhan saat itu, alhamdulillah, masya Allah. Terkadang begitu Bapak Ibu, kita ini saling ya tergoda dengan keadaan. Ya, kalau kita hitung-hitungan, ya, kita nggak akan kuat, tapi kita pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Begitu kan janji Allah. Idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan kita. Itulah janji Allah. Kita hanya bergantung pada obat, pada dokter atau pada terapis, atau praktisi atau siapapun begitu. Allahnya kita tinggalkan.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu hakikat kita hidup di dunia. Lalu di ayat lainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Dan Allah justru mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Itulah kesyirikan, dosa besar, menyekutukan Allah. Terlebih ya bagi kita yang menyadari ya, mungkin hari ini ada perayaan-perayaan ya, itu salah satu termasuk sebetulnya yang Allah sudah firmankan. Allah tidak ridho, tidak sudi dengan perkataan bahwa Allah itu memiliki anak. Betul tidak? Hampir-hampir bumi ini terbelah, langit terbelah gara-gara perkataan ini. Waliyahulillah. Dan kondisi ini memaksa kita, bukan hanya di negeri kita, global, Bapak Ibu semuanya. Kita sadari bahwasanya ekonomi kita masih lemah, sehingga orang Muslim yang notabene terbanyak di Indonesia ini, yang mau nggak mau harus ikut. Ketika pemiliknya bukan dari orang Islam, yang mengikuti sistem. Bahkan sampai perayaannya pun dipaksa untuk mengikuti. Waliyahulillah. Padahal Allah saja tidak ridho. Harusnya kita juga harus ada rasa yang tidak ridho, bahkan takut kalau ada Allah itu turun. Waliyahulillah. Qalu takhadallahu walada subhanahu huwal ghani. Kata Allah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Subhanallah, Allah Maha Suci dari hal-hal tersebut. Huwal ghani, Allah Maha Kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua isi langit dan isi bumi. Dia tidak berhak mengikuti, apalagi mengucapkan ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu majelis taklim rahimakumullah, kewajiban seorang muslim terhadap agamanya yang kedua adalah al-iltizam bil mafhum syamil lil ibadah. Berkomitmen atau berikrar ya, terhadap dirinya untuk bisa memahami agama ini dengan pemahaman yang menyeluruh, khususnya dalam ibadah. Jadi semua yang kita lakukan adalah ibadah. Jangan memikirkan bahwasanya ibadah hanya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Justru dalam hidup kita, setiap hembusan nafas, tarikan nafasnya, itu bisa menjadi nilai ibadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya salatku, salat adalah ibadah, wa nusuki, dan ibadah sesuatu. Kenapa salat dikhususkan? Karena salat adalah tiang agama. Karena salat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dipertanyakan di akhirat. Bayangkan kalau tiangnya itu runtuh, apa yang terjadi? Kita runtuh semuanya. Bapak Ibu semuanya, sholat kita ini sering bermasalah. Saat apa? Saat disibukkan oleh urusan dunia kita, betul tidak? Saat kita sibuk dengan
tubuh saja. Sholatnya hanya seperti ayam yang mantuk-mantuk, makan pakannya begitu ya, hanya gerakan tubuh, tidak ada khusyuknya. Alhamdulillah. Oleh karenanya, kalau kita banyak masalah, berarti sholat kita belum benar, ya, ukurannya sholat. Jadi jangan pernah berharap kita ingin baik selama sholatnya belum benar. Rukuknya, sujudnya belum tumaninah. Rukuknya hanya sekadar rukuk, kemudian naik lagi. Sujudnya cuma nempel. Jadi sholat saja kita ini sering kufur, betul tidak? Saat sholat aja masih terngiang hal-hal yang lain, hati kita nggak hadir. Saat pertama kali takbiratul ihram pun, ya mungkin awalnya Allahu Akbar betul-betul pasrah pada Allah, tiba-tiba ingat ya, utang belum dibayar. Tiba-tiba dompet yang hilang, ingat oh ya tadi ada di atas kulkas. Tiba-tiba ibu-ibu, waduh ini jemuran belum diambil karena hujan dan lain sebagainya. Jadi di mana bentuk kepasrahan kita kepada Allah? Hatta hingga pun saat sholat yang harusnya kita ini khusyuk, harusnya kita hadir hatinya, kita memaknai apa yang kita baca, sering sekali kita tidak khusyuk. Waliyadu billah. Kita berlindung dari kejahatan, keburukan diri kita sendiri. Oleh karenanya, pemahaman yang menyeluruh ini penting tentang Islam, fikihnya, ya, fikih sholatnya. Bukan hanya kita menyuruh pada anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya, kita pun harus belajar. Dan ilmu itu harus dimurojaah, diulang-ulang terus. Karena kita nggak tahu kapan kita ini lengah, kapan kita ini turun imannya. Maka siapa tahu di kesekian kali kita belajar mutola'ah, mudarasah, baru Allah berikan taufik, baru Allah berikan hidayah berupa pemahaman. Walaupun mungkin setelah sekian kali kita belajar, ya akhirnya Allah berikan rezeki berupa pemahaman. Karena itu juga penting memohon ilmu yang bermanfaat pada Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat juga harus dipahami. Bukan hanya memberikan manfaat pada orang lain secara umum. Karena para ulama itu mendetil sekali Bapak Ibu. Dalam kitab Hilyah Thalibul Ilmi, ciri-cirinya ilmu bermanfaat di antaranya itu disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ciri ilmu yang bermanfaat itu yaitu pertama diamalkan. Ini saya sampaikan beberapa saja supaya nggak keluar temanya. Diamalkan tentu setelah iman. Jadi urutannya iman dulu, ya, kemudian berilmu, baru diamalkan. Ini yang sering kita lewati. Semangat mengamalkan tanpa mengimani bahwa itu datangnya dari Allah atau bukan, kan begitu. Betul ya, hadisnya, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, tapi jangan hanya bermodal semangat. Ya, dilihat apakah ini betul ya, dalam Islam, apakah betul dari Allah, apakah betul dari Rasulnya, apakah ini sanad hadisnya sahih atau dhaif, atau justru itu bukan hadis, kan begitu. Ada yang hanya semangat, ternyata menyampaikan bilangnya hadis, ternyata bukan hadis. Alhamdulillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu semua, yang kedua, ciri ilmu yang bermanfaat itu karahiyatu al-madah wa tazkiyah. Orang yang ilmunya bermanfaat itu tidak suka dengan pujian makhluk, tidak suka dengan pujian orang. Maka hati-hati kita yang sedang mencari ilmu syariat, ilmu agama atau ilmu umum lainnya,
ujian, ranking, atau prestasi hanya untuk gengsi, hanya untuk rating, kan begitu ya. Sekarang kan zamannya zaman orang mudah sekali terkenal ya. Nanti bersambung dengan ciri selanjutnya. Juga ilmu yang bermanfaat itu orangnya gak suka tazkiyah. Tazkiyah dalam arti negatif, karena tazkiyah itu bisa artinya rekomendasi, bisa tazkiyah itu sendiri juga bisa artinya mensucikan diri, mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas. Tazkiyah di sini artinya merasa diri kita ini suci ketimbang orang lain. Ini hati-hati, ini yang tak boleh. Merasa ibadah kita ini lebih baik daripada orang lain, merasa kita ini lebih tinggi derajatnya. Itu kalau seperti itu sudah jatuh pada kesombongan yang justru Allah murkai. Nah, selanjutnya yang tadi saya singgung, ciri orang yang ilmu yang bermanfaat itu adalah menghindari diri kita dari keinginan mencari kedudukan dan keterkenalan. Nah ini ya. Ini beruntung sekali anak-anak muda yang bisa ikut majelis di sini, karena jarang, langka, bahkan langka di zaman sekarang anak muda bisa duduk bermajelis ilmu karena Allah. Ma'asyiral rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, zaman yang penuh fitnah ini, zaman yang orang mudah sekali menjadi terkenal, maka penuntut ilmu itu justru menghindarinya karena fitnahnya banyak. Orang menjadi terkenal sekarang sangat mudah, tinggal punya akun ya, kanal di salah satu medsos ya, diusahakan untuk mencari subscribers, kemudian followersnya, terkenal sudah dan dapat duit. Nah, di satu sisi bagi orang yang sedang menuntut ilmu ini merusak citra diri, merusak niatnya, dan pasti menyibukkan dirinya. Maka hati-hati para mahasiswa atau tulabul ilmi yang memang ada semangat berdakwah, boleh silakan, tapi syaratnya akidahnya benar, bekal agamanya sudah mumpuni, silakan. Tapi hati-hati fitnah yang satu ini. Keterkenalan itu mudah sekali hinggap di baju yang orang itu tidak sadar, yang sejatinya orang ini sedang terkena fitnah. Ini semacam ini saja, ini kan di syuting nih ya, kalau kita tidak hati-hati, na'udzubillah, bisa-bisa kita ini terbelokkan niatnya. Pertamanya tulus karena Allah, lama-lama gara-gara hanya sebuah like, belok niatnya sudah bukan selain Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Ini hati-hati. Astagfirullahaladzim ya. Jadinya ilmu enggak bermanfaat. Ma'asyiral rahimakumullah. Lalu tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, kata Allah. Ini Allah ngajarin kita supaya kita ini sadar diri bahwa semua aktivitas di kehidupan di dunia ini adalah hanya untuknya, adalah hanya untuk Allah. Setiap hembusan nafas, mulai dari kita bangun sampai tidur lagi, hanya milik Allah. Kita ini hidup di dunia gratis, benar begitu. Biaya hidup tidak ada, istilahnya wakaf hidup ada tidak? Tidak ada. Ya, ada istilah living cost, mungkin tuh hanya untuk biaya kos-kosan, biaya hidup ya di kos-kosan. Maka selama kita hidup tidak pernah ada tinggian biaya. Karenanya hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah yang memiliki nyawa kita yang hanya satu. Maka manfaatkanlah hidup kita ini dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan amalan soleh hati kita jadi tenang, hati kita akan tentram sesulit apapun keadaannya. Wa mamati, dan matiku hanya untuk Allah
Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah pengatur semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Surah Al-An'am 162 163. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam kita pemeluknya muslim harusnya bisa mengusahakan bahkan memaksakan diri untuk selalu berubah menjadi lebih baik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala di setiap amalannya. Dari mulai pola pikir kita hanya untuk Allah, ya. Lalu pola hidup kita, gaya hidup kita pun harus kita jaga. Harus apa yang Allah ridhoi dan Rasulnya. Tidak boleh seorang muslim, ya, menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk lifestyle, ya, gaya hidup. Apalagi sekarang itu mentereng-menterengan, ya, anak muda yang justru jauh dari ilmu agama, Al-Quran, hadis, terfitnah dengan gelombang medsos yang luar biasa. Setiap waktu, setiap detik, bahkan seperkian detik itu bisa diakses. Dan itu membentuk pola pikir yang zaman sekarang fitnahnya luar biasa, yaitu hidup glamor, hidup mewah, hedon, ya. Hidup budaya hidup serba mewah, serba enak. Mereka tidak tahu, bahkan tidak mau tahu bagaimana perjuangan orang tuanya, ya, mencari nafkah. Mereka justru hobinya flexing. Bapak Ibu tahu flexing, ya? Pamer kekayaan, ya, HP-nya, lalu gadgetnya, motornya, mobilnya, dan itu yang harus kita jauhi. Yang sudah hadir bersyukur pada Allah memiliki orang tua yang diberikan hidayah istiqomah di majelis ilmu. Jangan sekali-kali tergoda dengan itu. Maka harus selalu dihadirkan untuk iltizam dengan memahami ilmu. Ya seperti ini kita bermajelis, ya, di sebuah majelis ilmu memohon pada Allah. Jangan lupa di majelis ilmu ini juga kesempatan terbaik untuk memohon doa kepada Allah, karena ini waktu-waktu mustajab. Di sini banyak para malaikat, banyakin doa, jangan ngobrol, ya. Bahkan ngantuk, ya. Kalau ngantuknya karena lelah bekerja mungkin dipahami. Ya, kalau ngantuknya tanpa sebab ini masalah, berarti, ya, ada apa? Mungkin ngantuknya disebutkan maksiat. Alhamdulillah, harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban seorang muslim terhadap agamanya, agama Islam yang sempurna. Yang ketiga adalah hendaknya seorang muslim iltizam, komitmen dengan akhlak Islam. Yang tadi sudah disinggung, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq atau makarimal akhlak dalam riwayat lain. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah SAW, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang karimah, yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriltizam dengan akhlakul karimah itu penting. Jangankan kita yang beragama Islam, saya yakinnya orang di luar Islam pun senang dengan akhlak yang baik. Karena itu fitrah manusia, senang yang baik-baik. Ya, tanamkan, ya, adab yang baik pada anak-anak, ya. Aturan apa yang tidak diatur dalam Islam, semuanya ada. Sekecil apapun, doa apapun, karenanya pembiasaan diri untuk anak-anak itu bagian dari adab Islam. Baca doa masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, itu memang diajarkan harusnya sedini mungkin, ya. Bersyukur kalau kita punya putra putri atau cucu begitu, ya,
dimasukkan ke sekolah yang islami, apalagi basicnya Al-Quran, itu mesti ada pelajaran adab-adab, karena adab itu di atas segalanya. Para ulama itu sebelum ngaji ilmu-ilmu syar'i belajar adab dulu, bukan hanya 1-2 tahun Bapak Ibu, puluhan tahun, Masya Allah, puluhan tahun, karena adab itu yang membawa kita pada keselamatan. Bahkan itu yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dengan adab siapapun pasti bisa menerima kita, betul tidak? Jangan hanya kita yang kita cari adalah prestasi akademik yang sebetulnya bisa saja orang merekayasa, tapi adabnya minim. Orang punya gelar setinggi apapun, kalau tidak ada adab yang baik, tidak akan dipandang. Sudah S1, S2, S3 ya, atau bahkan profesor, tapi kalau tidak ada adab, orang tidak kenal. Bapak Ibu rahimahumullah, ini saya cerita lagi ya. Kami dulu waktu pesantren di Ma'had Ali Al-Imah Al-Um itu masih santri baru, bingung karena dulu kami belum tahu bagaimana sunnah Nabi SAW. Lalu salah satu yang diajarkan adalah laki-laki harus memanjangkan jenggot, dan selama itu pula kami yang memelihara jenggot, selama itu pula kami juga bingung. Ketika mau pulang ke rumah itu kami cegat Pak Yai Agus ya, pimpinan pesantren, dengan 10 pertanyaan. Yang saya ingat salah satunya, dan bukunya masih ada sampai sekarang, saya jadikan kenang-kenangan. Salah satu yang kami tanyakan adalah bagaimana caranya kita ini bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Karena waktu itu di masyarakat sekitar kami belum terbiasa dengan pemandangan orang yang berjenggot dan celana cingkrang. Akhirnya Pak Yai hanya meminta kami, ya sudah, kalau sampai senang dengan menggunakan sarung, silakan gunakan sarung terus di keseharian. Oke, siap insyaallah Pak Yai. Lalu alhamdulillah, walhasil setelah kami lakukan tanpa mengatakan apapun ya, tanpa ada qala Allah qala Rasulullah, kami hanya berdakwah dengan akhlak sesuai dengan yang Pak Yai sampaikan. Karena yang kami tangkap pula, kami ini masih dalam tahap talaqi Bapak Ibu semua. Jadi murid atau santri itu selama dia masih proses talabul ilmi, dia harus menyadari bahwa dia masih dalam tahap talaqi. Talaqi itu menerima ilmu. Artinya dia harus menahan diri, bersabar, ya hanya menerima. Kenapa? Kalau dia semangatnya tampil sebelum waktunya, ini jadi fitnah, jadi masalah. Bahkan nanti akan dirancam dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Akhirnya saya lakukan itu. Tapi seberapapun kita bisa bertahan, akhirnya suatu saat saya harus berpergian keluar rumah, dan gak mungkin pakai sarung gitu ya. Harus menggunakan celana. Akhirnya karena ustaz saya ini tetangga saya, menatap saya dengan tajam dari atas sampai bawah begitu. Alhamdulillah, walaupun saya menangkap kecurigaan, tapi tidak ada yang namanya penolakan Bapak Ibu semua. Karena kita tidak pernah menyinggung, tidak mengatakan bahwa ini misalnya haram atau tidak. Alhamdulillah. Ditambah kami dulu alhamdulillah, ini mudah-mudahan termasuk hadats bin ni'mah, punya prestasi dulunya, punya andil ke desa. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk menolak pun tidak bisa. Jadi hikmahnya adalah berdakwah dengan akhlak itu lebih efektif ketimbang kita mungkin ceramah seperti ini gitu ya. Karena itu jadi contoh. Orang mau menegur pun ternyata anaknya baik ya. Orang menilai wah ini misalnya Yusuf ini sudah beda pun sudah tidak bisa. Karena dia melihat akhlak kita begitu. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Ini yang saya terus pegang prinsipnya sampai sekarang yang disampaikan oleh Pak Yai. Jamaah semuanya, akhlak karimah itu bagian dari ajaran Islam yang luhur ya, dan sekarang langka sekali ya. Orang bisa berakhlak dengan yang baik itu langka ya. Maka karena itu kalau kita beriltizam dengan akhlak yang baik, orang itu akan senang kita. Memandangnya pun ya, orang kalau akhlaknya baik, orang lain itu akan merasa tenang. Beda dengan mereka yang urahan, ya kata-katanya buruk, kita itu gelisah. Kita itu tidak bisa tenang ya, dekat pun tidak mau. Karena itu sudah fitrah. Orang suka dengan hal yang baik itu sudah fitrah. Masyaallah muslim rahimahullah, sebentar lagi isya ya. Dan bercepat nomor berapa ini? 4 ya. Selanjutnya kewajiban seorang muslim terhadap agamanya yaitu Islam adalah hendaknya dia menjadi orang yang memiliki izzah. Izzah itu artinya keluhurannya, harga diri. Nah, itu. Harga diri terhadap agamanya, menjaga harga diri terhadap agamanya. Fakhuran bi islamihi, mu'tazan bi dinihi, fakhuran bi islamihi. Dia bangga dengan identitas keislamannya. Dia bangga menjadi muslim. Dia bangga bahwa dia itu berpenampilan sebagaimana layaknya seorang muslim. Ya. Jadi jangan malu kalau kita ya, apalagi adik-adik yang muda ini biasanya itu gak pede ya pakai baju takwa, ya, pakai kopiah itu. Jangankan adik-adik ya, kita sendiri ya. Karena kita tidak pede dengan identitas keislaman kita. Padahal justru itu bagian dari dakwah sebetulnya. Kita harus yakin bahwa ini ajaran Islam. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata, paling tidak kita ya tadi selain akhlak dengan penampilan sopan, itu pasti orang senang. Terlebih menjaga diri tadi ya, mempunyai harga di hadapan Allah, kemudian di hadapan makhluknya dengan akhlak yang baik. Menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari pergaulan yang rusak, termasuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Di antara yang paling gencar dihembuskan itu gaya hidup, penampilan. Coba kita lihat Bapak Ibu semuanya di medsos atau di dunia nyata, di kalangan kita sendiri, anak-anak muda banyak ya cukuran rambutnya koza ya. Koza itu yang sampingnya tipis, ini dibiarkan. Itu sebetulnya adatnya orang-orang kafir. Itu harusnya ditegur. Itu kemungkaran, itu maksiat. Maka dari itu jangan diam. Jadi sebagaimana di awal bahwa kita adalah umat terbaik yang selalu mencegah pada kemungkaran, termasuk perbuatan mengikuti adat bukan orang Islam. Ini terakhir ya supaya jangkep ya. Orang muslim itu harus senang kalau boleh ilmu syar'i. Orang muslim senang dengan mencari ilmu yang bersifat syariah ya. Ilmu-ilmu agama ya. Pada siapa? Pada ulama yang terpercaya, ulama siqah, ulama rabbani, ulama ahlussunnah wal jamaah yang jelas keilmuannya, yang jelas dari mana siapa berguru dengan ketinggian ilmunya. Karena itu dengan ilmu kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang ahli ilmu, orang beriman ahli ilmu dengan beberapa derajat. Itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada kelebihan. Tidak ada pertanyaan di luar mawar insyaallah. Barakallahu fikum, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد